Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nurjan Suadi di channel Nurjan Suadi. Ya, kali ini melanjutkan tentang topik kepemimpinan, gitu ya. Sebetulnya kepemimpinan yang bagaimana yang kemudian benar-benar bagus ya untuk suatu organisasi atau perusahaan atau di kepemimpinan secara di masyarakat. Oke, jadi ternyata orang banyak mendefinisikan macam-macam kepemimpinan, kepemimpinan yang bijaksana, pemimpin yang cerdas, kepemimpinan yang karismatik, ya, pimpinan seperti itu, pimpinan formil, pimpinan spiritual dan seterusnya. Tapi menyesuaikan dengan kebutuhan, kemudian dari Google Trend ternyata lebih banyak masyarakat yang membutuhkan pemimpin yang bijaksana daripada pemimpin yang karismatik maupun pemimpin yang cerdas, gitu ya. Nah, bisa jadi ini pemimpin yang bijaksana itu bukan suatu yang nomor satu, tapi masyarakat mintanya memang seperti itu. Kemudian bagaimana membatasi pimpinan yang bijaksana juga mungkin orang berbeda-beda, ya. Paling nggak ada mungkin satu sumber membicarakan bahwa kepemimpinan yang cerdas bijaksana itu ada 15 faktor paling tidak, gitu. Tapi saya ambil begini deh, jadi ada satu kriteria pemimpin yang sudah berabad-abad dipakai, itu dipakai ya. Jadi salah satunya itu adalah disingkat jadi FAST. FAST itu FAST, gitu ya. FAST itu Fatonah, Amanah, Tablik, dan Sidik. Itu udah berabad-abad dipakai, ya, dan masih akan terus dipakai. Berbeda misalnya kalau orang kemudian mendefinisikan, oke, kepemimpinan abad 21, kepemimpinan abad 20 udah lewat, ya udah, gitu ya, tinggal kepemimpinan abad 21. Tergantung mana sekarang yang cocok untuk situasi, ya, misalnya tahun ini, 5 tahun tepat, 3 tahun, atau satu dekade. Oke, saya mulai saja dengan kepemimpinan bijaksana dalam pengertian yang saya ambilkan lah, yang berabad-abad sudah dipakai tadi, gitu ya. Jadi adalah FAST itu tadi Fatonah, ya, Fatonah, kemudian Amanah, Tablik, dan Sidik, ya, seperti itu. Oke, jadi ini memang condong dari ke salah satu literatur agama, ya, agama Islam, tapi ada baiknya untuk dipelajari bagi para akademisi atau praktisi. Asal kriteria itu cocok bisa dipakai, ya nggak masalah, gitu kan, gitu, nggak masalah. Kan bicaranya itu soal ya nggak masalah, bisa dipakai, ya kemudian terbukti bahwa itu menjadi mampu membimbing masyarakat, ya, suatu negara maupun masyarakat ke arah yang lebih baik, why not, gitu ya. Oke, mulai saja saya dengan Sidik, ya. Jadi dari FAST tadi, S-nya saya baca dulu, ya, Sidiknya. Jadi Sidik itu memiliki arti benar, ya. Jadi memiliki sifat wajib benar baik dalam perkataan dan perbuatannya. Semua rasul yang diutus untuk menyampaikan wahyu dari Allah melakukan tugasnya dengan benar. Mereka berdakwah melalui perkataan dan perbuatan. Perkataan dan perbuatan mereka yang dijamin kebenarannya selalu menjadi teladan bagi pengikut mereka. Ya, masyarakat kalau nggak benar, ya masyarakat diarahkan ke yang salah, menjadi masyarakat tambah rusak, ya, tambah binasa, seperti itu. Itu faktanya, ya. Rasul ketika menggunakan poin daripada Sidik, ya, apa yang dikatakannya selalu benar, sehingga masyarakat makin lama makin baik keadaannya. Jadi sebetulnya udah confirm bahwa Sidik itu memang menjadi salah satu faktor yang dibutuhkan untuk salah satu faktor kepemimpinan. Oke. Berikutnya lagi adalah amanah. Amanah itu artinya terpercaya. Seorang rasul wajib pasti memiliki sifat yang amanah. Jika sifat amanah itu tidak dimiliki oleh rasul, maka tugas yang sangat berat sebagai rasul tidak mungkin terlaksana seperti dijelaskan dalam firman Allah, ya, seperti itu.
Oke, itu amanah. Kemudian berikutnya adalah tabligh, ya. Tabligh itu artinya menyampaikan, yaitu menyampaikan perintah dan larangan. Tidak ada satupun ayat yang disembunyikan Nabi Muhammad SAW yang tidak disampaikan kepada umatnya. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib ditanya tentang wahyu yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Ali pun menegaskan yang termaktub dalam ayat berikut, yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah melihat engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang kafir. Iya, jadi apa yang benar itu datangnya dari Tuhan, dari Allah. Kalau tidak disampaikan, ya masyarakat akan jadi tidak benar. Kembali lagi, nanti jadi rusak dan binasa masyarakatnya. Oke. Kemudian fatonah, ya. Fatonah artinya cerdas. Mustahil Nabi itu bodoh. Itu bahasa Arabnya mungkin jahlun, ya. Dalam menyampaikan ribuan ayat, ya. Dalam menyampaikan ribuan ayat itu, Al-Quran itu jadi Al-Quran itu kan 6.666 ayat Al-Quran, atau dengan perhitungan yang cara berbeda, ya, itu 6.236, ya. Ya, dalam itu dijelaskan itu dalam jelaskan sampai ratusan ribu hadis membutuhkan. Nah, untuk ayat Al-Quran tadi ribuan ayat, kemudian dijelaskan lagi lebih detail melalui hadis yang ribuan sampai ratusan, bahkan ada sampai 1 juta gitu, ya, hadis. Jadi itu tentu saja membutuhkan kecerdasan yang luar biasa. Ya, jadi pemimpin ya harus cerdas lah, seperti itu. Nabi harus mampu menjelaskan firman-firman Allah kepada kaumnya sehingga mereka mau masuk dalam Islam. Nabi juga harus mampu berdebat dengan orang-orang kafir yang dengan cara yang sebaik-baiknya. Ya, begitu. Jadi fas sudah dijelaskan, ya, fatonah, amanah, sidik, ya. Fatonah, sidik, amanah, maupun satu lagi apa, ya? Fas, fatonah, amanah, tabligh, sidik sudah. Oke, sudah. Tabligh. Oke, jadi kalau ada lagi, ya, misalnya 15, ya, yang menjadikan seorang itu pemimpin bijaksana. Jadi pemimpin bijaksana misalnya membuat orang lain merasa nyaman gitu, ya. Jadi nyaman dan untuk berterus terang mengambil komunikasi sebentar. Oke, jadi itu yang 15 itu pertama itu misalnya membuat orang lain nyaman untuk terus terang, ya, kita untuk misalnya pemimpin butuh tahu, ya, untuk apa yang menjadi persoalan di masyarakatnya gitu. Jadi maka pemimpin harus seorang yang membuat orang lain nyaman untuk terus terang. Kedua, barulah bisa mungkin faktor kedua adalah mengambil keputusan. Yang ketiga adalah komunikasi targetnya, kemudian menantang orang untuk berpikir dapat diandalkan, ya, kemudian memberi contoh, mengukur dan menghargai kinerja, kemudian senantiasa memberi masukan, bongkar pasang tim dengan benar, bertanya dan mencari nasihat, mengatasi masalah tanpa menunda, kemudian energi perilaku positif, menjadi guru, memperkokoh hubungan, dan 15 menikmati tanggung jawab. Ya, jadi itu 15 faktor yang mungkin bisa jadi tambahan gitu, ya. Jadi tambahan bahwa bisa salah satu sumber menyebutkan pemimpin bijaksana yang seperti saya tadi bacakan gitu, ya.
Mungkin di lain video akan dijelaskan satu persatu atau sebagian untuk memenuhi yang 15 tadi gitu ya. Kalau dulu kan misalnya secara praktisi, secara kejadian peristiwa biasanya gitu ya, pemimpin bijaksana tuh misalnya begini. Ketika bijaksana tuh situasi yang bagaimana gitu ya. Jadi banyak faktor, kemudian pemimpin mampu mengambil kondisi yang paling optimal untuk kebaikan sebuah orang gitu ya. Misalnya pemimpin ya secara teknologi misalnya menemukan suatu penemuan baru ya, penemuan baru, tapi penemuan baru itu ternyata bisa bekerja lebih efisien, lebih hemat, bahkan lebih produktif, lebih banyak penghasilan barang gitu ya. Tapi ternyata banyak masyarakat yang terpengaruh dengan teknologi itu sehingga tidak mendapatkan pekerjaan dengan teknologi itu ya. Bahkan sedangkan untuk mencari keterampilan baru ya, orang tidak akan secepat bisa itu. Jadi orang mungkin akan kehilangan pekerjaan seperti itu. Jadi antara harus dicari keadaan optimal supaya keadaan lebih bagus itu bisa berjalan, tapi juga ekstrim yang lainnya bisa tetap dapat tetap dapat hidup ya, jangan sampai mati. Dapat barang kualitas yang baik tapi sebagian masyarakat mati. Nah, apa gunanya gitu jadi seorang pemimpin hanya untuk mematikan sebagian warganya gitu ya. Jadi kira-kira bijaksana itu dari banyak faktor dia mampu mengkondisikan ya sehingga baik untuk semua orang. Itu pemimpin bijaksana secara sederhana. Baik, saya cukupkan video yang ini kali ini. Semoga bermanfaat, semoga sukses bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya subscribe dan kasih like-nya ya. Oke, terima kasih.